Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nama saya Ali Saiful Milah, bertugas pada unit kerja SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada penyusunan administrasi pembelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan ada beberapa dokumen yang sudah disusun, yaitu diantaranya ada kalender pendidikan, kemudian perhitungan minggu efektif, silabus, program tahunan dan semester, kemudian penentuan KKM, RPP, kemudian yang terakhir adalah program pengayaan dan remedial. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kalender pendidikan. Nah, ini sudah disesuaikan dengan program sekolah eh, terkait dengan surat edaran juga atau kalender pendidikan yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua yaitu adalah analisis minggu efektif. Nah, kebetulan untuk jumlah minggu efektif pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 itu ada sekitar 18 jumlah minggu efektif. Nah, kemudian untuk semester ganjil ya kebetulan untuk jumlah jam per minggu pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan itu 6 jam dikali 18 minggu efektif itu menjadi jumlah jam efektif pada semester ganjil itu 108 jam. Nah, kemudian di program tahunan ini kebetulan pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan itu terdiri dari 9 KD atau kompetensi dasar. Itu untuk di semester ganjil itu ada 6 kompetensi dasar, yaitu yang pertama adalah menerapkan sistem operasi jaringan, kemudian yang kedua mengevaluasi DHCP server, kemudian yang ketiga mengevaluasi FTP server, kemudian yang keempat mengevaluasi remote server, kemudian yang kelima mengevaluasi file server, kemudian yang terakhir yang keenam yaitu adalah mengevaluasi web server. Kemudian tersisa 3 KD nanti untuk di semester genap. Nah, adapun untuk program semesteran pada semester ganjil untuk KD 3.1 yaitu menerapkan sistem operasi jaringan itu ada 4 kali pertemuan. Berarti 4 kali 6 itu 24 jam pelajaran. Kemudian di KD kedua mengevaluasi DHCP server itu hanya 2 pertemuan. Kemudian di FTP server yaitu di mengevaluasi FTP server maksudnya itu ada 3 pertemuan. Kemudian di mengevaluasi remote server ada 3 pertemuan. Kemudian di mengevaluasi file server ada 3 pertemuan dan terakhir mengevaluasi web server itu ada 3 pertemuan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah analisis kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya dengan mempertimbangkan 3 komponen yaitu adalah kompleksitas, daya dukung dan intake. Maka setelah dianalisis per KD ya itu saya tetapkan untuk KKM pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan itu adalah 72. Nah, kemudian ini adalah silabus. Jadi untuk administrasi sistem jaringan sebetulnya bersifat kontinu. Jadi mapel itu yang bersifat kontinu artinya di kelas 11 juga ada, kemudian nanti dilanjut di kelas 12. Nah, kebetulan setelah dihitung bahwa untuk durasi waktu jam pelajaran pada kelas 11 itu
terbagi menjadi 288 jam dengan 9 kompetensi dasar. Ini adalah silabus untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, kemudian di sini untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, misalkan untuk di KD pertama itu adalah di KD menerapkan sistem operasi jaringan. Nah, ini 24 kali 45 menit ya, dari mana 24 itu adalah 6 kali 4 pertemuan. Di sini udah saya sesuaikan itu mulai dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-4 ya. Nah, di mana di sini ada kompetensi dasar dan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi pembelajaran, nah, kemudian ada pendekatan strategi dan metode, kemudian alat dan media pembelajaran, kemudian sumber belajar, kemudian ini adalah kegiatan pembelajaran. Ini pertemuan pertama, kemudian ini pertemuan kedua, ini pertemuan ketiga, dan ini adalah pertemuan keempat. Nah, selain itu juga di sini ada program remedial ya. Jadi saya susun juga untuk program remedial. Nah, kemudian ada materi pembelajaran. Ini ringkasan dari materi pembelajaran yang saya tuangkan pada RPP. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada lampiran instrumen penilaian. Itu baik penilaian sikap. Ini ada indikator dari penilaian sikap, kemudian juga ada penilaian pengetahuan. Ya, kebetulan saya membuat soal ya untuk untuk penilaian pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Ini biasanya itu kalau keterampilan berarti bentuk soalnya itu ada tes praktek. Jadi ada instrumen penilaian dari keterampilan. Nah, ini adalah untuk RPP yang kedua, yaitu di KD mengevaluasi DHCP server, mana ini juga hanya 2 pertemuan. Ini sama ada tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran. Ini pertemuan pertama, ini kegiatan pembelajarannya, kemudian ini adalah pertemuan kedua. Sama ada program remedial, kemudian juga ada materi pembelajaran. Nah, kemudian ada instrumen penilaian baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Begitu juga sama dengan di KD yang lainnya. Saya sudah sesuaikan dari mulai ini udah saya sesuaikan ini dari mulai kompetensi inti, kemudian juga kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian pendekatan strategi dan metode, alat dan media pembelajaran, sumber belajar, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin itu saja untuk laporan penyusunan administrasi pembelajaran pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023.
Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.